Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Angga. Agak telat posting ya, karena ada kegiatan offline. Kali ini kita akan mulai lagi dengan tema kemarin udah sampai mana ya? Udah sini ya. Kita udah sampai dengan cara download video dari TikTok dan YouTube. Kita pakai YTDLP kemarin. Nah, kali ini kita akan membahas cara mendapatkan API Gemini. Ini sangat mudah ya kawan-kawan ya. Semua akun Gmail sekarang sudah include dengan API Gemini. Kita bisa minta request ke Google untuk mendapatkan API Gemini. Apa gunanya API Gemini ini? Gunanya adalah sekilas seperti ini ya kawan-kawan. Gunanya API Gemini adalah untuk membuat sebuah kredensial atau kunci. Kita pakai nanti di sini dia API-nya. Kegunaan utamanya adalah agar workflow kita nanti bisa mengartikan bahasa apapun. Di sini, di sini ada ini contohnya. Ini dia bisa menghasilkan kalau ini kan create image from POM. Ini bikin gambar. Yang aku maksud tadi adalah seperti tunggu ya, seperti mananya. Nah, coba ini. Ya, ini dia. Seperti ini. Maksudnya gimana, Bang? Misal di sini adalah video dengan caption dari Inggris, caption Inggris gitu kan. Caption Amerika atau caption Jepang. Captionnya atau tentang bahasa Yunani misalnya. Kita kan nggak tahu. Nah, kita bisa mengartikan title atau link atau title atau deskripsi atau caption itu menggunakan AI agent. Dan kita pakai modelnya Gemini sehingga dia bisa menghasilkan title atau caption menggunakan bahasa yang kita mau, misalnya bahasa Indonesia gitu atau bahasa Inggris, dari Jerman ke Inggris misalnya, dari Inggris ke Jerman. Jadi kita tidak terbatas pada bahasa ya kawan-kawan. Ketika kita mau repost suatu video ke dalam Instagram dari TikTok misalnya atau dari YouTube, kita bisa ngambil konten dari bahasa manapun, dari bahasa apapun kita bisa ubah ke bahasa yang kita mau, sehingga nanti konten kita menjadi tertarget. Dan orang yang kita dapat adalah orang yang mau demografinya, yang kita mau demografinya. Contoh, aku mau ngegas video apa misalnya, video dari Yunani misalnya kan, dari Yunani sebelah sini. Aku nggak tahu bahasanya tuh. Nah, aku artikan pakai Google Gemini, lalu nanti dia menghasilkan output dari bahasa Indonesia misalnya. Nah, itu bisa. Itulah gunanya kita nyeting API Gemini kita. Nah, kemudian kawan-kawan, kita ngambilnya itu di API Gemini Studio. Kalau nggak salah aku, bentar ya, kita tinggal klik aja di sini API Gemini. Nah, ikut aja ke sini nih. AI Google Dev. Kita coba ya. AI Google Dev. Oh, kok kesini dah. Bentar. Ini dia. Ini paling utamanya. Nah, di sini kawan-kawan langsung explore model in Google AI Studio. Nah, di sini kawan-kawan langsung aja get API key. Lalu create API key. Nah, di sini dimintainnya Google Cloud Project kita. Jadi pilih aja yang mau kita pilih, atau kalau kita belum buat ya kita buat kayak kemarin di GCP-nya Google Cloud Projects. Pilih sembarangan aja sih, ini udah terlalu banyak. Create API key in existing project. Nah, dia buat tuh. Sebentar aja kok buat ini. Nah, ini udah siap. Nah, ini kita copy langsung ke kredensial kita. Klik di sini, pilih kredensial, pilih Gemini. Lalu kita tulis saja namanya ini, misalnya API Gemini nomor 1 misalnya. Tergantung kawan-kawan ya, nggak harus nomor 1 gitu. Kemudian pastikan di sini. Lalu klik save. Nah, ini udah selesai kawan-kawan. Ini sudah bisa dipakai. Kita contohkan cara pemakaiannya ya kawan-kawan ya. Kita buka sebuah workflow. Lalu kita create workflow baru. Di sini sekilas cara penggunaan Google Gemini.
Kita coba, kita kasih node baru, kita kasih trigger. Lalu di sini kita masukkan sebuah apa namanya ya? Namanya adalah AI. Di sini kita pilih AI agent. Tapi kalau aku sih lebih suka basic LLM chain ya, lebih mudah sih. Kita coba dulu menggunakan AI agent. Nah, di sini ini dia butuh chat arrive. Coba open chat. Oke, close dulu. Dia akan terbuat seperti ini. Kita tinggal nambahkan chat modelnya. Kita tambahkan chat modelnya namanya Gemini. Lalu kita klik dan di sini kita pilih Gemini yang tadi ya, yang kredensial yang tadi. Lalu kawan-kawan di sini pilih yang 2 aja, 2 flash. Karena yang terbaru sebenarnya 2,5 udah ada, tapi kita pakai yang established, artinya yang standar ya. 2 flash oke lah. Kemudian kita klik sini, dia udah ada. Lalu kawan-kawan klik memori, lalu pilih simple memory. Apa gunanya bang? Gunanya ini untuk menyimpan apa yang udah kita tanya ke dia gitu. Nah ini udah siap nih harusnya nih. Kita tinggal open chat. Open chat ini maksudnya mau open yang ini. Nah kita klik aja. Siapakah kamu? Dia akan jalan kawan-kawan. Lalu dijawabnya saya adalah model bahasa besar yang dilatih oleh Google. Wah, menurut kamu siapa yang paling benar antara orang baik dan orang jahat? Nah, dia akan cari lagi tuh. Nah, berikan saya 5 kiat menjadi orang pintar. Nah, dia akan cari tuh. Jadi kalian bisa membuat ibaratnya ChatGPT di rumah sendiri lah gitu. Tuh. Dia akan buatkan terus. Nah, ini yang ngomong ini adalah API ya. API dari Gemini. Jadi kita pakai API Gemini. Contoh bahwa dia akan bekerja dengan API dari Gemini tadi. Mana tadi API? Ini. Kita pakai modelnya Gemini. Nah, itu contoh yang sangat simple ya dalam penggunaan API Gemini. Cuman kalau aku lebih suka pakai LLM chain tadi. Aku contohkan ya cara pakainya. Misalnya anggap saja kita punya kita ambil suatu field. Kita bikin misalnya di sini deskripsi atau title ya. Kalau di Instagram apa namanya? Title ya. Caption ya, caption. Nah, captionnya misalnya bahasa Inggris. And we are going to the market. Oke, kemudian kita kasih hashtag market. Market, kemudian banana. Oke. Ini anggap ini adalah sebuah caption. Kita tulis dulu ya, caption. Lalu ini kita masukkan sebuah AI, tapi dia LLM aja, basic LLM yang paling ringan, basic LLM. Lalu modelnya kita masukkan Gemini seperti tadi, Gemini chat model. Pilih yang nomor 2 flash, 2 aja. Oke, 2 flash. Lalu kawan-kawan tinggal klik aja di sini. Nah, udah sampai di sini, kita pilih define below. Artinya kita ngasihkan instruksi. Untuk apa? Untuk mengartikan ini ke dalam bahasa apapun. Nah, kita execute dulu ya. Execute ini artinya kita mengeksekusi yang di sini. Nah, kita eksekusi dulu. Nah, dia dapat yang tadi, and we are going to the market banana. Kita bikin define below artinya kita mengartikan ini. Tolong artikan ini ke dalam bahasa Indonesia.
termasuk juga hashtagnya. Lalu kita buat require specific output format ini supaya kita bisa membuat format tertentu. Tapi kalau sekarang kan kita nggak pakai format nih, kita gini aja gitu kan. Jadi ya udah kita lepaskan aja, ini kita nggak pakai. Lalu kita coba test tab. Teman-teman lihat hasilnya. Tentu berikan teks yang ingin kamu terjemahkan. Nah, dia bingung yang mana yang mau diterjemahkan. Kita mau terjemahkan ini, berarti kita tinggal klik di sini, tolong artikan ini. Nah, ini nih harus apa dia yang mau kita artikan. Ini kita artikan kan? Kita klik dia di sini. Lalu kita drag ke sini. Nah, kalau seperti ini dia lepaskan aja dulu. Nah, dia udah muncul di sini. Kita tinggal copy, cut ini ke atas. Cut ke sini. Hop. Nah, gini. Tolong artikan ini. Nah, lebih cepat lagi tuh kawan-kawan, klik aja yang sebelah kanan bawah ini. Oke, nah dia muncul tuh. Tolong artikan ini. Kemudian di sini muncul nih hasilnya tadi yang kita tampilkan tadi kan. Tolong artikan ini, and we're going to the market, ke dalam bahasa Indonesia termasuk juga hashtagnya. Nah, kalau kayak gini udah selesai. Pastikan ya kawan-kawan, di sini bukan fix tapi expression. Kalau kita pakai yang seperti ini artinya kita pakai expression bukan fix. Nah, kita coba test tab. Nah, muncul seperti itu. Kita baca biar nampak ya. Tentu, berikut terjemahannya. And we are going to the market. Diterjemahkan menjadi, dan kami akan pergi ke pasar. Atau kami sedang menuju ke pasar. Market diterjemahkan menjadi pasar. Banana diterjemahkan menjadi pisang. Nah, ini kan dia seperti bercerita kan. Ini kekurangan Gemini dibandingkan dengan ChatGPT. Kalau ChatGPT, kalau kita bikin kayak gini kawan-kawan, dia akan langsung muncul ini aja nih muncul nih. So pasti seperti itu. Nah, cara mengakali dari Gemini supaya tidak menjadi yang aneh seperti ini, masa ya kayak gini jadinya kan aneh. Cara mengakalinya kita pakai require specific output format. Nah, kita pilihlah di sini. Sebentar ya. Require specific output format, lalu kita pilih output parsernya. Nah, contoh misalnya kita pakai struktur output parser. Mana dia? Caption, hashtag. Nah, kita bikin hashtag misalnya di sini ular sawah, dan kami pergi ke sawah bersama orang tua kami. Lalu setelah begini kita klik di sini. Ini udah betul tadi ya. Coba kita tengok lagi. Caption dan hashtag ya. Kita punya caption dan hashtag di sini. Kita save. Lalu kita coba lagi jalankan kawan-kawan. Test workflow. Nah, dia udah jalan. Kita klik lagi. Nah, sebentar. Kita lihat di bagian output parsernya. Oke. Kami akan pergi ke pasar pisang. Nah, di sini kita akan bikin edit fields. Kita bikin fieldnya caption. Lalu kita pilih yang di caption di sini. Hop. Oke. Lalu kita bikin lagi hashtag. Ingat ya, kita ini hanya mencobakan aja apakah jalan Gemininya atau enggak. Nah, ini udah jalan sebetulnya. Oke. Kita coba jalankan. Udah muncul. Di sini muncul kami akan pergi ke pasar. Hashtag pasar pisang. Nah, ini kan tulisan kita tadi nih, bukan dari tulisan yang di caption, ya kan? Kita tengok nih mana dia tadi. Ini caption. Nah, kita coba klik di sini. Tolong artikan ini ke dalam bahasa Indonesia termasuk juga hashtagnya. Require specific output format. Nah, outputnya kita bikin ini. Nah, ini kita sebentar kawan-kawan ya. Oh ya, betul tadi ya. And we are going to the market banana. Oke, kami akan pergi ke pasar. Oke, kita ganti aja kata-katanya nih. Biar
biar nggak sama ya. Mana tadi dia? Oh ini dia, ini. Di sini kita bikin tadi dan kami pergi ke sawah bersama orang tua kami. Ini kawan-kawan, kenapa kita bikin struktur output parser? Karena ini sebagai contoh saja. Intinya gini, kita mau bilang, oh Google Gemini, karena tulisan kamu terlalu panjang nih isinya, ini. Aku mau kamu buatnya tuh contohnya kayak gini loh. Nah, jadi nanti dibuatkan kita kayak gitu. Nah, contoh kita buat ya. Kita bikin captionnya misalnya bahasa Inggris, tunggu. Kita bikin misalnya Gemini. Tolong buatkan saya satu caption Instagram dan hashtagnya tentang keluarga baik. Oke, kita udah dapat ya ini captionnya. Kita copy dulu. Nah, kita copy lah ya. Sebentar. Kita copy ke sini. Lalu kita copy juga hashtagnya. Anggap kita punya yang seperti ini nih, anggap ini adalah caption dari konten kita, dari konten orang gitu. Kita mau mengubahnya misalnya ke bahasa Inggris, kan gitu kan kawan-kawan ya. Oke, kemudian ini tetap seperti ini. Dan ini kita ubah bahasa Indonesia ini jadi bahasa Inggris misalnya. Lalu yang di bawah ini tetap, tapi ini kan bahasa Indonesia nih, ganti sama bahasa Inggris. Oke, kita ganti ya. Artikan ini ke Inggris. Oke, kita copy bahasa Inggris. Karena contohnya kan kita sudah bahasa Inggris. Nah, biar lebih akurat gitu kan. Ini snake. Ini rice fields. Oke, sudah selesai. Kita coba jalankan kawan-kawan ya. Nanti kita lihat hasilnya di sini. Test step. Nah, sudah ada. Ini dia. Inilah jadinya. Family is the home zero. Padahal di sini tadi aslinya seperti ini kawan-kawan. Dan sekarang kita dapat seperti ini. Nah, jadi kawan-kawan nggak perlu pusing tuh. Kita mau ngegas negara apapun kita sekarang bisa. Jadi kalau kawan-kawan kemarin merepost sesuatu konten Indonesia ke Indonesia atau misalnya Inggris ke Indonesia tapi ngubahnya secara manual, itu udah nggak worth it lagi. Artinya sekarang kita udah dalam tahap kita bisa pakai konten manapun dalam bahasa apapun menjadi tertarget ke negara yang mau kita tuju. Nah, itu sekarang, dan itu konten kita berarti pure semuanya kita bisa ngegas. Apapun kontennya kita bisa mengindonesiakan, kita bisa menginggriskan. Jadi konten kita tidak terbatas, unlimited sekarang. Kalau dulu kan masih limited ke bahasa yang kita bisa tangkap sendiri kan. Kalau sekarang enggak. Jadi itulah gunanya API Gemini. Salah satu gunanya itu, dan gunanya itu lebih banyak lagi. Bisa untuk gambar nanti, bisa untuk video, banyak sih kawan-kawan kalau untuk Google Gemini. Dan ini adalah contoh kecilnya aja. Nah, sekian dulu ya kawan-kawan ya untuk pelajaran tentang bagaimana menggunakan API Gemini dan bagaimana mendapatkannya serta bagaimana cara untuk menggunakannya. Contoh penggunaannya di dunia workflow N8N. Kita lanjut di selanjutnya.